Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Sarpina dengan NIM 202432052 Sistem Informasi Kelas B. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi normalisasi. Normalisasi adalah proses sistematis dalam perancangan basis data relasional yang bertujuan untuk menyusun data secara terstruktur dan efisien. Melalui normalisasi, data yang tersimpan dalam tabel diorganisir sedemikian rupa agar tidak terjadi redundansi atau pengulangan data. Adapun tujuan normalisasi adalah yang pertama untuk mengurangi redundansi data. Normalisasi membantu menghilangkan pengulangan data yang tidak perlu. Kemudian yang kedua yaitu untuk mencegah anomali data. Dengan struktur tabel yang baik, normalisasi dapat mencegah anomali saat melakukan operasi. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan integritas dan konsistensi data. Data yang disimpan dengan relasi yang benar akan lebih konsisten dan tidak mudah menimbulkan kesalahan. Dan yang terakhir yaitu untuk mempermudah pemeliharaan dan pengelolaan data. Kemudian langkah-langkah normalisasi, yang pertama ada first normal form, yaitu dilakukan dengan memastikan setiap atribut hanya berisi nilai atomik atau satu nilai per kolom. Kemudian dengan menghapus grup data berulang atau repeating group dari tabel. Kemudian yang kedua yaitu dengan second normal form, yaitu dilakukan dengan menghilangkan ketergantungan parsial, yaitu atribut non-kunci harus bergantung sepenuhnya pada kunci utama. Kemudian yaitu yang ketiga ada third normal form atau 3NF, yaitu dengan cara menghilangkan ketergantungan transitif, yaitu atribut non-kunci yang tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Kemudian yang keempat ada Boyce Codd normal form, dilakukan dengan cara penyempurnaan dari 3NF, seperti menangani kasus khusus di mana ketergantungan fungsional masih terjadi meskipun sudah dalam 3NF. Nah, di sini kita akan melakukan proses normalisasi pada sales invoice. Yang pertama yaitu dengan melakukan normalisasi UNF. UNF yaitu unnormalized form, di mana bentuk ini adalah bentuk tidak normal. Pada tahap ini kita akan melakukan normalisasi pada sales invoice yang ada pada struk tersebut ke dalam satu tabel, yaitu tabel transaction. Nah, di sini maka akan terbentuk tabel yang terdiri dari atribut sales ID, date, customer ID, customer name, sampai dengan customer address. Kemudian ada cake ID, cake name, cake price, quantity, dan juga subtotal. Di sini juga ada kita masukkan staffnya, yaitu staff name dan staff posisi. Nah, kemudian tahap normalisasi selanjutnya adalah first normal form atau 1NF. Pada tahap 1NF, kita akan menghilangkan terlebih dahulu atribut nomor, subtotal, dan juga total price, yang termasuk verified atribut karena merupakan hasil perhitungan. Maka, tabelnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, kita akan melakukan additional information, yaitu terdapat staff ID, staff email, staff phone, staff name, staff position, dan staff address. Pada bagian cake, kita akan menambahkan cake size dan cake description. Kemudian, pada bagian 1NF ini, kita juga akan memisahkan data yang berulang dan tidak berulang. Di sini, telah dipisahkan data yang berulang dan tidak berulang, tabel transaction header, dan juga transaction detail. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa data yang berulang itu terdapat pada atribut cake ID, cake name, cake price, cake size, cake description, dan quantity. Di sini juga bisa kita lihat bahwa sales ID pada tabel transaction detail itu sebagai primary key dan foreign key, supaya tabel invoice detail ini bisa memiliki identifier untuk setiap barisnya. Dan juga sekaligus sales ID di sini itu menjadi penghubung di antara tabel transaction header dan tabel detailnya. Kemudian di sini kita melihat bahwa adanya partial dependency, di mana partial dependency ini syaratnya harus minimal 2 primary key pada satu tabel. Primary key-nya ini di sini yaitu sales ID dan cake ID. Nah, karena adanya partial dependency ini, maka kita akan melakukan
second normal form, yaitu langkah normalisasi yang kedua. Di sini dapat kita pahami bahwa partial dependency itu adalah atribut yang bergantung pada sebagian atribut lainnya. Bergantung di sini maksudnya adalah atribut tersebut bergantung pada salah satu primary key. Di sini primary key-nya yaitu cake ID. Nah, pada second normal form ini dapat kita lihat bahwa di sini ada transaction header-nya, dan pada transaction detailnya dapat kita lihat bahwa atribut cake name, cake price, cake size, dan cake description ini hanya bergantung pada cake ID, sehingga kita harus memisahkan atribut tersebut ke table baru, yaitu master table cake. Sedangkan atribut quantity itu di sini bergantung kepada kedua primary key, yaitu sales ID dan cake ID. Sehingga atribut quantity ini tidak dimasukkan kepada new master table, tapi harus menetap pada tabel transaction detail. Nah, kemudian pada 1NF yang tadi kita dapat melihat bahwa adanya juga transitive dependency. Nah, transitive dependency ini yang menunjukkan bahwa atribut sales ID itu menentukan customer ID, dan kemudian customer ID menentukan informasi lainnya seperti customer name, customer phone, dan customer email. Artinya, hubungan antara sales ID dengan data customer lainnya, yaitu yang nama, nomor telepon, dan email itu tidak langsung, tetapi melalui perantara yaitu customer ID. Maka hal tersebut disebut sebagai transitive dependency atau ketergantungan transitif. Karena data customer sepenuhnya bergantung pada customer ID, bukan langsung pada sales ID. Nah, jika struktur seperti ini dibiarkan dalam satu tabel, maka akan terjadi pengulangan data customer setiap kali ada transaksi penjualan. Hal ini bisa menyebabkan pemborosan ruang dan kesulitan dalam memperbarui data. Oleh karena itu, kita harus melakukan normalisasi yang ketiga, atau disebut dengan third normal form. Pada tahap ini, kita dapat melihat bahwa ini merupakan transaction header yang telah ada sebelumnya dan juga transaction detail yang telah ada sebelumnya. Kemudian di sini ada master table cake yang telah kita buat sebelumnya. Nah, pada tahap ini kita dapat melihat bahwa transitive dependency yang pertama terdapat pada atribut customer name, customer phone, customer email yang bergantung kepada customer ID. Maka kita harus memisahkan atribut tersebut ke dalam tabel baru, yaitu tabel customer atau master table customer. Kemudian transitive dependency yang kedua yaitu pada master table staff yang terdiri dari atribut staff ID, staff name, staff position, staff address, staff email, dan staff phone. Sehingga akan terbentuk tabel baru. Dengan begitu, tahap normalisasi yang ketiga sudah terpenuhi. Dari bentuk awal, yaitu UNF, hingga bentuk akhir, 3NF, data yang awalnya tidak terstruktur kini dibagi menjadi 5 tabel relasional dengan struktur yang bebas dari redundansi, kemudian memiliki kunci utama dan relasi yang jelas, serta terhindar dari anomali saat update, insert, maupun delete. Mungkin hanya ini langkah normalisasi yang dapat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.